TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sujuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, tentang makam-makam palsu di Indonesia ini begitu banyak yang terbongkar, dan dibongkar ternyata di dalamnya isinya itu tidak sesuai dengan nama yang tertera di atas nisannya. Banyak sekali makam-makam palsu yang telah terbukti tidak ada apa-apanya ketika dilakukan pembongkaran. Nah, salah satunya ini ada di Kabupaten Demak, di mana ketika makam tersebut dibongkar ternyata hanya lumpur. Nah, bagaimana kisahnya? Saya sudah terhubung dengan Kiai Haji Jami'an Banyukendi dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sedulur TV Al-Waha, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Darul. Yeah. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat, Kiai? Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat. Berkah teman-teman. Santri semuanya juga sehat, Gus ya? Ya, sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nun sewu, Kiai. Saya mendapatkan informasi dari status yang jenengan unggah di WA panjenengan. Saya begitu tertarik, kaget. Awalnya ketika saya melihat video yang jenengan upload di status WA itu, kok kayak proses ikhlak ini ya, kayak proses mau orang ini mau nyandet orang ini, bikin mayat-mayatan gitu. Makanya kemudian saya tanya, begitu saya tanya ke jenengan ternyata itu adalah makam palsu. Bagaimana ceritanya, Kiai? Monggo diceritakan. Sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih dari Pak Yai Bahrul, menyorot dengan hati. Terima kasih. Ini podcast lewat udara. Kronologinya seperti ini. Itu sudah bertahun-tahun, bahkan itu berkali-kali dari lurah. Ini ya, ini pertama dari lurah dulu ya, Pak. Sudah 3 kali kepala desa. Itu tidak digubris. Karena apa? Karena kepala desa itu tahu bahwa tempat situ memang tidak makam, tidak makam. Sebentar, Kiai. Desanya, nama desanya desa apa, Kiai? Desa Wonokerto. Desa Wonokerto, kecamatan? Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Berarti itu awalnya bukan makam itu ya? Monggo dilanjutkan. Bukan, itu tanah lapang. Itu persawahan. Persawahan itu milik warga atau persawahan milik desa, Kiai? Milik warga. Dulu milik warga, setelah perkembangan zaman akhirnya dibeli oleh perusahaan. Yang sekarang perusahaan itu adalah Nusabot SBS itu terkenalnya. Itu berarti menjadi tanah lapang gitu ya? Ya, tanah lapang. Iya. Terus kemudian dari beberapa tahun akhirnya dari pihak pabrik kan juga risih juga, karena beberapa orang itu sering ngomong ke pabrik terus. Dan akhirnya oke lah, sekarang dibuktikan gitu. Nah, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu mereka yang ngotot itu sowan ke Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi lah. Bersama orang ke Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan bersama orang-orang gitu ya. Orang-orang itu orang-orang siapa, Gus? Kiai yang dimaksud? Ya, orang-orang sekitar, masyarakat sekitar situ. Nah, yang ngomong ke perusahaan itu. Ya. Lah ngomong ke perusahaan itu ngomong gimana, Kiai? Gimana?
yang ngomong ke perusahaan itu yang diomongkan apa terhadap pihak perusahaan itu? Ya, terus akhirnya kan dari perwakilan perusahaan ada, perwakilan masyarakat ada, perwakilan orang yang menyatakan ada itu kan juga ada. Akhirnya datang ke Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan, ya. Ya, setelah sampai di sana itu tidak ada jawaban. Akhirnya bilang begini, saya mau datang ke sana kalau kamu bisa mengadakan atau ada batu tua berusia tua gitu. Nah, itu yang pertama, yang pertama. Ya, dan orang-orang yang lain sudah menyatakan bahwa tidak ada, tetap tidak ada, itu tanah kosong. Tidak ada makam itu, tanah kosong itu nggak ada makamnya itu ya? Tidak ada makam, tanah kosong. Nah. Terus sampai periode lurah ganti, ya. Ganti pertama selesai, terus berikutnya lagi. Nah ini, dan di antara orang yang ikut ke sana itu adalah suami dari Bu Lurah ini. Dia juga menolak, memang tidak ada. Maksudnya suami Bu Lurah itu menolak adanya makam itu? Iya, tidak ada, tidak ada, memang tidak. Tapi setelah suaminya meninggal, dia nggak tahu, ujuk-ujuk ikut mengiyakan, dia nggak tahu. Oh, lurahnya, berarti lurahnya sekarang janda gitu? Sebelum janda. Sebelum janda. Ya, maksudnya sekarang janda, kemudian mengiyakan bahwa di situ ada makam gitu? Iya. Nah, terus akhirnya dibongkar. Dan dibuktikan sudah lah, akhirnya kan dirapatkan di desa dan masyarakat pun menolak, ya tidak ada dan masyarakat itu yang menempati di tempat situ menyatakan bahwa dulu di situ itu tempat parkirnya kuda, terus saiki terminalnya jaran atau koplak. Oh iya, koplak itu ya, terminal kuda gitu ya. Koplak. Andaikan itu dibongkar kok ada tulangnya, itu satu kemungkinan. Tulang kuda, tulang sapi, tulang kerbau atau tulang kambing. Terus akhirnya sudah dipatok itu, sudah dapat patoknya juga itu, sudah dipatok dikir sebagainya. Nah itu akhirnya dibuktikan dan disaksikan semua aparat desa, baik kepala desa, aparatur desa, perangkat desa, Babinsa, Kantimnas, dan sebagainya, dan tokoh-tokoh yang ada. Nah itu, kalau saya tidak mau. Sementara mereka sejak awal mengatakan bahasa menolak keras bahwa itu tidak ada. Ketika pembongkaran itu jenengan hadir nggak, Kiai? Enggak, saya tidak mau dan menolak saja, Jawa menolak. Tapi teman-teman Banser datang menyaksikan pembongkaran itu. Dan keterangan jenengan tadi siang memberikan mereka mengatakan bahwa di makam tersebut jasadnya masih utuh gitu kan? Itu kiainya, namanya Pak Mukhtar itu. Kiai Mukhtar itu. Kiai memberikan. Pak Mukhtar itu menyatakan bahwa di sini itu nanti ada apa? Ada itu saya ketawa itu, saya ketawa. Ada makam ulama besar itu. Terus bahwa dia juga mengatakan di sini juga nanti ada jasadnya Pak Habib siapa gitu. Tahu ketawa. Saya bilang begini waktu itu, Pak, nih sampan dobol, jangan terlalu berlebihan. Sejarah itu mencatat apa agaranya kakak sampai ya yang di situ ya umurnya sekarang itu 70 tahun itu mengatakan sama yang seperti saya katakan. Tidak ada, itu tanah lapang, kok sampean ngeyel, nah gitu. Akhirnya terus dibuktikan sehingga akhirnya kakaknya tuh nemoni saya, akhirnya saya katakan
Mbah Suradi namanya. Mbah Suradi, jenengan diam dulu nggih, tak ceritani runtutnya. Iki podo-podo menggunakan ronsen mau. Nah, tak kasihkan peta. Nah, peta saya yang saya berikan kepada almarhum suaminya Bu Lurah dulu. Sudah saya kasihkan. Di sini dari ujung sini sampai ke sana itu dulu dibuat terminal udah namanya Koplah ya. Sampai sana. Terus sebelah sini ada sungai kecil mengalir ke barat sampai ke sana, sampai ke desa sebelah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi minum kuda-kuda yang parkir di situ atau mengambil wisuh orang-orang yang ada di situ, yang parkir di situ. Nah, terus akhirnya apa? Dan di sini menjadi tempat perdagangan orang-orang zaman dulu. Dan Mbah Suranti itu betul pendiri sini, tapi beliau tidak meninggal di sini. Bahasa wong Jawa mukso. Satu. Dua, kemungkinan besar Mbah Ranti membuat desa lain dan beliau pindah ke desa yang lain. Itu. Dan saya kan bukan asli sini, Mbah Suradi, saya bilang gitu. Jenengan kayak asli sini, ya. Terus jenengan piye? Dia mengatakan betul itu persis apa yang diomongin Mbahku, ya niku. Ancen ora ono gitu. Begitu Pak Yai. Iya. Nah, kemudian ya terus ya monggo. Lanjut. Ya terus dibongkar, setelah dibongkar, sebelum dibongkar jamaah saya omongi, saya omongi. Iki jangan sekali-sekali sampeyan mengikuti mereka. Ini jelas sesat atau sesat. Kedua, 100% bahkan 1.000.000% tidak akan ada jasad atau tengkorak yang ditemukan di situ. Buktikan saja. Nah, malah saya bilang begitu pada jamaah dan santri. Sebelum pembongkaran. Dibongkar, ternyata tidak ada apa-apanya, lemah. Nah itu yang saya bilang sesat, menyesatkan dan bahaya. Itu lemah, diambil, terus dikafani, dirumati kayak mayit. Nah itu yang saya bilang sesat, bahaya ini. Itu ya. Pak Yai. Lanjut. Kiai, saya potong. Ketika Kiai Tohari tadi ya namanya ya, yang Mukhtar ya, Kiai Mukhtar itu mengatakan bahwa jasadnya masih utuh, itu kan ditunjukkan titiknya ya, begitu dibongkar ternyata nggak ada jasad utuh, itu reaksi mereka gimana Kiai? Mestinya saya tidak tahu, saya tidak melihat teman-teman akhirnya sudah kalau teman-teman Banser, teman-teman yang lain itu ya akhirnya ketawa, dan semua yang ada itu masyarakat menolak, ya ketawa. Oh, diketawain sampai di situ. Ya iyalah, diketawain. Nggak ada. Artinya keyakinan mereka, keyakinan Kiai Mukhtar itu salah itu ya. Kalau saya itu ya nutupi isin lah, isin akhirnya ya itu yang saya penasaran tuh itu loh yang pakai baju kaos hitam sama pakai lambi koko itu siapa itu? Saya penasaran juga. Saya nggak kenal berarti. Bukan warga situ berarti. Bukan warga situ, Kiai. Bukan. Nah, yang doa itu siapa itu? Yang doa? Gini kan paham nggak? Saya tidak tahu ke sini itu. Orang itu bukan warga sini, yang pakai kaos hitam sama pakai baju yang doa itu, warga sini. Oh, bukan warga situ. Ya. Artinya untuk Kiai Mukhtar sendiri kan mungkin keyakinannya langsung berubah Kiai seharusnya. Karena dia meyakini ada jasad utuh tapi nggak ada gitu. Loh, dia malah yakin. Dia yakin besar. Dia tuh yakin preservatifnya. Hingga di rumah seperti mayat itu. Kayak gitu. Itu. Ya saya ketawa. Makanya yang saya kemarin yang saya share ke jenengan itu apa tujuannya? Ini buktinya. Secara logika. Kalau itu memang tengkorak manusia, seharusnya tulang rusuk manusia yang paling kecara wong donya kan galung kodok gitu ya. Itu kan tidak akan rusak.
nggak akan rusak. Iya, iya, iya. Nggak akan rusak. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, apa ada tulang manusia menjadi fosil? Kan tidak ada. Oh, yang ditemukan ini tengkorak manusia, ini kepala manusia, ini batok manusia, batok kepala manusia. Dipikir secara logika, mosok batok kepala manusia setebal itu, sehitam itu kan tidak mungkin. Dan baru saja tadi selesai habis rutinan, saya ngomong dengan jamaah saya yang masih SMA. Saya tanya, kamu di SMA ya? Ya, kira-kira di SMA itu ada pelajaran angka tubuh sudah Pak? Saya tanya kamu ya, kira-kira fosil manusia itu bisa enggak? Kamu ketahui tidak ada Pak, yang masih utuh ya tulang belakang itu apa namanya ya gitu, tidak mungkin. Itu anak SMA. Katanya segitu. Iya, iya. Kemudian setelah di apa namanya itu lumpur-lumpurnya di pulasara seperti memulasara jenazah, dimasukkan ke dalam peti kecil, terus dibawa kemana itu, Ki? Itu dimakamkan, dikuburkan di tanahnya rumahnya Carik. Oh, di Carik? Di Sawono. Berarti di rumahnya Sekdes ya? Sekdes. Kan satu tim yang meyakini bahwa itu. Itu satu tim yang meyakini. Iya, iya, iya. Berarti di dekat rumahnya Sekdes gitu? Di dekat rumahnya situ. Dimakamkan di areal makam, areal rumah tanahnya Sekdes itu. Kalau sudah dimakamkan semacam itu, terus nanti dikasih apa namanya nisan, dikasih izin, itu kan nanti jadinya objek wisata desa, Kiai. Gimana itu? Nah, itu makanya tadi saya sampaikan itu. Kenapa saya bilang ada unsur pribadi dan sebagainya. Satu, mereka itu menjadi juru kunci lah, katakanlah demikian. Kedua, itu untuk bikin kuburan. Ini sebetulnya itu efek korban dari makam-makam palsu. Yeah. Itu jelas 100%. Yang saya gumuni itu kenapa nggak pakai rasa sedikit sama sekali, itu nggak pakai itu. Seharusnya kan ketika pembongkaran ada mungkin tim forensik itu, Kiai. Padahal kan yang menginisiasi itu kepala desa, harusnya kan ada dinas-dinas terkait, dinas apa namanya budaya, terus forensik juga dihadirkan seharusnya, Kiai, untuk memastikan bahwa itu adalah jenazah manusia atau bukan itu. Kalau ini maaf ya, kalau itu ada dokternya atau ahlinya, ahli forensik atau ahli apa, saya yakin 100% teman-teman juga mengatakan bahwa ada. Tetapi nyatanya teman-teman dan orang-orang yang ada di situ dan juga wartawan koran KPK juga ketawa, yang mengatakan itu tanah liat. Iya. Tidak ada. Yang menjadi forensiknya adalah orang yang itu loh, yang pakai baju kaos hitam sama yang berdoa itu. Iya. Forensiknya itu yang saya gumuni itu. Kenapa sih aparatur desa ini kan orang yang berpendidikan, berpengalaman, seharusnya lebih cerdas, lebih menggunakan logika yang normal. Kepala desanya namanya siapa, Kiai? Bu Eni siapa nama lengkapnya ya? Aduh, nggak paham. kepala desa sendiri nggak paham ini. Namanya saya kan Bu Eni. Saya nggak kenal nama lengkapnya Bu Eni. Waduh, nggak akrab sama kepala desa. Bu Eni. Eni Sudarti atau apa ya? Tidak tahu nama lengkapnya. Nah terus gini, Kiai. Kalau makam lumpur tersebut sekarang dipindahkan menjadi makam sesepuh desa Wonokerto ya? Apa ya tadi namanya? Wonokerto? Iya, desa Wonokerto menjadi sesepuh desa Wonokerto. Kan ada kemungkinan nanti akan dijadikan objek wisata ziarah, wisata religi.
Nah, ini kan jelas upaya penyesatan terhadap warga dan bahkan bukan warga desa setempat saja, desa Jenengan, tetapi nanti kalau nih dalam tanda petik kalau makam itu ramai diziarahi oleh banyak orang dari berbagai daerah, bukan itu sebuah penyesatan, Kiai? Sesat menyesatkan. Bagaimana upaya Kiai ini selaku tokoh masyarakat di situ? Tetap sebelum dan sudahnya saya sampaikan itu adalah tipu-tipu dan ngapusi. Dan itu sesat menyesatkan. Satu, statement saya gitu. Kedua, itu tetap harus dimusnahkan. Tidak ada. Nah, tidak ada. Untuk memusnahkan itu bagaimana langkahnya, Kiai? Bongkar kembali, diuji forensik lagi. Kan begitu. Ya. Nah, apakah ada upaya untuk melaporkan secara hukum, Kiai, terhadap upaya itu? Ya karena di situ kan juga ada Babinsa, ada Kamtimnas. Ketika saya tahu, Pak. Ketika pembongkaran itu. Jalan. Ada. Di situ ada PWLS nggak sih, Kiai? Di desa Jenengan? Di desa saya nggak ada PWI. Nggak ada PWI. Kenapa itu? Nggak ada. Di Demak. Ya karena nggak ada yang jadi di PWI. Kalau di Demak memang banyak. Khusus di desa saya nggak ada PWI. Mungkin belum dibikin. Ya belum dibikin. Nah, harusnya Kiai ini jadi ketua PWLS-nya di desa tersebut, Kiai, supaya nanti dengan menggunakan lembaga atau organisasi dari PWLS kita Jenengan bisa melakukan upaya pergerakan untuk melaporkan hal tersebut, bisa melaporkan dari aparat desa yang melakukan pembongkaran makam itu dan membuat makam palsu itu namanya, Kiai. Saya sudah di Garda Wali Songo. Nah ya, bisa jadi dengan Garda Wali Songo itu bisa melakukan upaya pencegahan dengan cara melaporkan ke pihak berwajib, kan, Kiai? Ya betul. Nah. Betul. Tapi saya juga ini menunggu dari wartawan KPK itu. Warga KPK sudah ambil inisiatif dan sudah dibawa ke media cetak dan media online. Ya, mestinya tidak hanya melalui media, tapi juga ada tindakan dari tindakan resmi, misalkan dari Garda Wali Songo melakukan pelaporan data-data atau bahwa ini adalah upaya pembuatan makam palsu. Jadi sebelum jadi makam tersebut diziarahi banyak orang, terlebih dahulu diputus rangkaiannya, kan gitu, Kiai. Apakah ada rencana ke sana, Kiai? Ya, untuk melaporkan ke pihak berwenang itu memang belum ada. Cuma kami menggunakan sementara edukasi dengan melalui masyarakat dan santi serta jamaah yang ada di masyarakat itu. Yang penting satu, pemerintahan itu kalau mau menolak maka clear. Satu, ketika pemerintahan kita itu menolak, clear. Kedua, waktu pembongkaran itu ada saksi dari pihak aparatur negara, yaitu Babinsa. Ya. Yang ketiga, juga ada aparatur dari pihak TNI, yaitu Kamtimnas dan sebagainya itu. Kan juga ada, terbalik itu. Nah, berarti kan ada, dari Hansip juga ada, dari teman-teman Banser juga ada, semua elemen juga ada. Nah, permasalahannya sekarang kan gini, Kiai. Yang menginisiasi pembongkaran tersebut adalah dari kepala desa dan carik itu tadi ya. Artinya aparat desa. Nah, mereka justru membenarkan adanya makam itu yang dipindah, Kiai. Gimana itu? Suaranya kurang kenceng, Pak, Kiai. Nah, persoalannya gini, Kiai. Persoalannya kan yang menginisiasi atau yang memprakarsai pembongkaran makam itu adalah dari aparat desa Panjenengan sendiri, kan? Ya gitu lah. Bagaimana nantinya ke depan ketika tadi Jenengan harusnya aparat desa menolak, nyatanya mereka justru menjadi inisiatornya, itu gimana itu, Kiai? Ini jadi pusing kepala. Tetapi bagaimanapun tetap saya masih menggunakan edukasi. Kalau sampai hari ini kok belum ada klarifikasi yang jelas dari pihak-pihak mereka, ya maka langkah yang kami tempuh dan kami tetapkan dengan bersama teman-teman yang ada yaitu dilaporkan
Makanya itu kalau boleh saya menyarankan, mestinya harus secepatnya bertindak, jangan sampai makam itu kemudian dibangun menjadi makam leluhur desa Wonokerto. Dibangun terus nanti banyak kan sudah lanjut. Ngomong sama salah satu dari wartawan koran apa namanya KPK ya kayaknya, nanti namanya Pak Kaderno. Iya. Udah ngomong. Itu mungkin bisa apa namanya dari pihak Garda Wali Songo bisa segera bertindak ya itu. Apalagi jenengan ada di Garda Wali Songo kan bisa segera bertindak, membuat surat atau gimana lah, terserah kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Artinya untuk tindakan preventif ya. Sebelum makam itu dibuat bagus, dibuat menarik untuk menarik pengunjung dari berbagai daerah kan harus dihentikan. Salah satunya yang memiliki kewenangan juga kan yang Garda Wali Songo juga memiliki hak untuk melakukan pembersihan hal semacam itu ya. Ya, yang perlu justru ini kan gini Pak ya, yang perlu kita benahi juga adalah sebelum kita lapor ya, karena pemikirannya masyarakat dan aparat desa, baik kepala desa dan sebagainya, ini apa? Harus berani menyatakan bahwa itu bukan jasad atau bukan makam dari leluhur pendiri desa. Itu pertama dulu. Siap. Ini yang satu itu dulu. Kalau memang dia masih kekeh seperti itu, baru kita langkah yang berikutnya. Karena apa? Kalau nanti langsung saya ambil langkah lapor ke polisi atau pihak yang berwajib, ya nanti ribut. Satu, yang kedua, kalau memang dia itu bisa menyadari dan bisa apa namanya berpikir secara logis kembali, maka tidak perlu ada apa? Itu tidak perlu dibesar-besarkan, sudah selesai. Maka saya lebih bertanya itu kedua orang itu siapa? Saya ini teman-teman tak turun nyari. Yang berbaju kaos hitam sama yang berdua itu siapa? Coba carikan. Berarti itu bukan, mohon maaf Kiai, bukan warga situ dan warga situ juga tidak mengenalnya Kiai. Jadi, dan siapa yang mendatangkan mereka Kiai? Kiai Mukhtar. Kiai Mukhtar. Nah, mungkin Kiai Mukhtar menceritakan itu dari mana? Apakah orang pintar, spiritualis atau bagaimana yang mengetahui bahwa ini ya katakanlah kayak ronsen tadi lah. Apakah utusan dari Lutfi bin Yahya Kiai? Ya mungkin itu ahlinya, mungkin itu timnya Kiai Mukhtar. Ya, apakah ada kemungkinan itu dikirim oleh Habib Lutfi Kiai? Oh, kalau saya tidak tahu lah itu. Kalau saya tidak tahu. Yang jelas mereka berdua itu adalah timnya, satu tim. Iya. Nah, satu lagi Kiai, ketika tadi jenengan menceritakan menyebut nama Lutfi bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya itu sempat hadir ke situ nggak Kiai? Enggak, dia mau hadir itu dengan catatan harus ada batu tua, batu yang usia tua. Tapi ya sampai sekarang kan nggak bisa mendatangkan batu tua, ya kan? Iya. Nah sampai sekarang bisa, gitu loh. Akhirnya, ini maaf. Ya. Akhirnya ya ada batu yang hilang itu kan, batu nisan yang hilang juga itu kan. Rame-rame. Ini jauh sebelum itu sudah seperti itu. Ya ini kalau motifnya hampir sama lah, seperti itulah, hampir sama seperti itu. Hampir sama lah seperti itu. Itu. Baik Kiai. Mudah-mudahan dari panjenengan selaku organisasi yang masuk dalam kategori organisasi Garda Wali Songo bisa segera bertindak, jangan sampai lumpur tersebut yang dimakamkan dibuat makam di tempat carik itu nantinya sebelum menjadi makam besar, mudah-mudahan bisa segera diretas terlebih dahulu sebelum menjadi makam palsu besar Kiai. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak Barul. Saya atas nama pribadi ya. Bukan atas nama Garda, bukan. Siap. Bukan.
nama pribadi saya, dan saya menolak itu sebelum ada Garda dan sebelum ada Kiai Mas sebagainya sampai detik ini. Berarti itu sudah cukup lama gitu ya? Lama. Polemik perdebatan itu berarti ya menjadi perdebatan. 15 tahun sudah saya menolak. Oh, berarti sudah lama gitu ya? Iya. Menolak. Baru berhasil dibongkar kemarin Sabtu itu ya? Nah, dengan Bu Lurah ini. Tetapi waktu masih ada suaminya tidak mau. Karena suaminya tahu, karena apa tidak ada gitu loh. Kenapa tiba-tiba kemudian lurah yang sekarang itu justru mengiyakan bahwa di situ ada makam pendiri desa gitu ya? Ya mungkin lupa pesannya suaminya almarhum udah tahu. Bukan lupa segala. Itu sudah ada saja ini. Ada saja. Nanti motifnya akan jadi makam cuan gitu ya, ujung-ujungnya gitu ya. Ya. Ujung-ujungnya seperti itu. Tapi yang paling penting gini Pak Yai, itu dia bahwa itu sangat sesat dan menyesatkan. Itu jelas. Oleh karena itu di video saya juga menyampaikan bahwa ini sangat bahaya dan harus ada. Ketika pemerintahan desa tidak berani menolak dan kiai-kiai yang ada tidak berani menolak, berarti dia ikut berkontribusi menjadi amal keburukan hari itu ila yaumil kiamah. Kan begitu. Iya, siap. Matur nuwun Kiai atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya bangsa Indonesia agar jangan sampai terus-terusan tertipu dengan banyaknya makam palsu, karena kalau kita terus-terusan tertipu bangsa kita akan menjadi terjajah, bukan begitu Kiai? Betul. Semakin lama semakin sesat, akidah kita juga jadi sesat, agama kita jadi berantakan kan gitu. Ya itu sebenarnya apa? Udah modal suwe-suwe gunanya apa? Gak menggunakan rapu akalnya itu. Iya. Ya boleh lah, tapi nggak segitunya. Ya saya Untuk yang terakhir saya menyampaikan bahwa sekali lagi mari semua santri kita harus sadar menggunakan intelektual dan rasio berpikir secara logis. Islam itu berakal. Hukum Islam itu berakal, tetapi jangan diakal-akali. Nah, gunakan dengan menggunakan hafalah tatafakkarunnya gitu ya. Matur nuwun Kiai atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Yai. Amin. Sehat selalu. Nah, sedulur TV Al-Waha, itulah pembicaraan saya dengan Kiai Haji Jami'an Banyukendi dari Demak, di mana di desa beliau ada sebuah tempat yang dianggap oleh ini kelompok-kelompok muhibbin ini, yang menganggap, pastinya kelompok muhibbin menganggap ada makamnya dan mereka meyakini jasadnya masih utuh. Tetapi begitu dibongkar, ternyata cuma lumpur. Itu udah jauh. Harusnya begitu dibongkar ternyata nggak ada jasad utuhnya. Mereka harus sadar kan? Mereka harus sadar seharusnya. Seharusnya mereka harus sadar, ternyata salah kami. Ternyata untuk nutup-nutupi rasa malunya, lumpur dibungkus jadi mayat-mayatan dan kemudian dipindahkan di makam, di tempat cariknya. Ini, waduh. Ini orang-orang yang gimana? Bener apa yang disampaikan oleh Kiai Jami'an tadi. Islam itu harus pakai logika, pakai akal lah. Makanya di dalam Al-Quran itu bolak-balik Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengatakan afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Artinya kita dalam beragama itu, sedulur TV Al-Waha, jangan hanya mendengarkan orang-orang yang berceramah itu langsung ditelan mentah-mentah. Ketika Habib-Habib mengatakan ini, itu dan sebagainya, langsung ditelan. Telaah dengan pikiran kita, soroti dengan hati, bahas dengan teliti.
sehingga kita dapat mendapatkan kesimpulan yang sesungguhnya apa yang harus kita lakukan. Termasuk dalam hal ini tadi makam. Mereka, Kiai Mukhtar tadi meyakini bahwa ada di dalam tanah itu jasad utuh pendiri desa. Tetapi begitu dibongkar, nggak ada apa-apanya, hanya lumpur, sedulur-sedulur. Kok bisa-bisanya setelah diketahui ternyata nggak ada apa-apanya, hanya lumpur, itu tetap saja diyakini. Itu kan nggak menggunakan akal pikirannya. Sedulur TV Al-Wahab, marilah kita beragama dengan menggunakan akal pikiran kita. Soroti setiap persoalan yang sedang kita hadapi, yang akan kita lakukan dengan hati, kemudian bahas dengan teliti. Jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita tertipu oleh hebatnya jubah-jubah yang dipertontonkan oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.